Berapa? Saya kaya. Coba lagi Bang ya. Sampai ke saya. Emangnya berapa? Kamu saya nah. Halo. Masih lama kapan saya deh? Apa? Oke, jadi kepalawan. Oke. Penampil selanjutnya, beliau adalah mentor kami di stand up Indo Bulukumba. Dia yang mentori semua komika Bulukumba. Semua yang pecah karena dia. Beliau sudah ada stand up show-nya. Download. Oke. One and only. Bapak ngomong. Bismillah. Inilah dia, seorang seorang mentor dari stand up Indo. Sudah minta di saya dulu ya. Kreatif saya dulu. Kau harus bayar tuh ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita sambut Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya dari Jepang ini baju kuku. Padahal ada di Uniqlo Makassar ternyata. Jangan saya pesan. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan teman-teman. Dan saya tuh lagi khawatir kak gitu karena sekarang itu kan saya lagi jadi konten kreator juga, lagi merintis gitu ya, dan nggak siap lah karena tiba-tiba yang nonton banyak sekali konten gue begitu ya. Nggak siap sekali kak, terkenal begitu. Aduh, saya bilang. Saya takut tiba-tiba orang datang di kantorku minta foto, minta uang, minta ditebuskan barangnya. Nggak siap kak gitu. Dan yang kasarnya itu istri teman-teman, karena dia itu baik sekali gitu. Nah, gara-gara anak-anak saya di sini saya selalu tinggalkan di tiap malam gitu karena Pak Iwan kombut. Pak Iwan kombut. Bukan kombut mereka sini teman-teman, betul-betul dibuatkan materi. Makanya malam itu tidak ada materiku saya, terus terang tidak ada materiku. Mereka yang dibuatkan materi semua. Makanya karena tidak ada materiku, saya akan bahas materinya mereka teman-teman. Pertama saya akan bahas materinya Kang Asep. Boleh adalah seorang penjual nasi goreng. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kang Asep dan saya penjual nasi goreng teman-teman. Dulu itu nasi goreng yang laku itu nasi goreng merah. Soalnya partai yang berkuasa partai merah. Kalau sekarang nasi goreng yang laku itu nasi goreng sayur. Karena yang berkuasa itu programnya MBG. Makan bergizi goreng. Itu materi dari Kang Asep teman-teman. Selanjutnya ada Mahendra. Mahendra ini seorang fotografer. Saya akan menjadi Mahendra malam ini. Perkenalkan nama saya Mahen dan saya ini fotografer. Cuma saya paling jengkel itu kalau yang minta foto itu. Karena selalu dia minta diulang-ulang. Alasannya katanya kelihatan gendut. Saya bilang, kalau tidak mau kelihatan gendut, jangan ke foto. Sembunyi kok. Yang itu hari datang sini. Jadi kalau saya foto, sudah. 1, 2, 3. Masih tercium baumu. Kita biasa kalau orang gendut ada bau khasnya. Enggak ada begitu dah saya. Dan yang ketiga namanya Pak Mula. Siapa mu? Orangnya Pak Mula sebentar akan tampil teman-teman. Pak Mula ini mengaku dia sebagai suami polwan. Ya. Saya tidak akan bahas dia sebagai suami polwan teman-teman. Cuma saya akan bahas dia. Biasanya itu orang itu istrinya yang numpang ke jabatan suaminya. Bu Lurah,
ibu bupati, ibu presiden, dia numpang ke jabatan istrinya, Pak Polwan. Maksud ke saya Pak Mula. Segitu kehilangan identitas kita sampai kita numpang sama istri tak. Saya curiga nih kalau pertemuan ibu-ibu Bayangkari hadir tongki. Pakai baju pink, pakai rok. Baru stand up. Dan yang terakhir teman-teman, tenang, kurir saya tidak bahas. Karena tidak perlu dibahas dong, ya sudah kodom nih. Dan yang terakhir teman-teman, ada komiknya perempuan namanya Nikma. Saya akan bawakan materi Nikma. Perkenalkan, saya Nikma dan saya ini bercadar. Cadar itu dipakai di wajah teman-teman. Kalau dicekin namanya cakar. Kalau dimakan namanya dadar. Kalau di bahuku itu tempat kamu bersandar. Tidak. Tempat bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lebih juga. Apa nih? Mohon kamu lah. Kualitas memang deh. Kualitas. Kenapa jadi dibahas dari materiku? Saya berharap bisa dibahas. Ya, Ismandi MC dulu Ismandi. Berharap dibahas. Baik teman-teman, itulah tadi penampilan dari Pak Iwan. Tepuk tangan dulu buat Pak Iwan. Deh, narsisku ya Allah. Gitu dia. Narsisku. Aduh, tegang lagi. Aduh. Abis ini kita kah? Bukan ya? Oh, siapa abis ini Idil? Bukan. Oh, Idil. Idil ya? Oh ya. Ini dari Makassar. Jadi Idil ini pernah saya lihat di stand up Indo Makassar teman-teman, open mic di sana. Pastinya sangat lucu. Dan dia mencoba panggung di Bulukumba. Kampungnya sendiri. Karena dia menganggap Bulukumba itu gampang orang ketawa teman-teman. Kita kasih dia. Karena di Makassar dia pecah sekali. Sebenarnya pecah sekali. Lucu sekali beliau ini. Tadi saya datang, dia itu lagi mengetik materinya teman-teman. Oh, setengah jam kayaknya. Enggak setengah jam sih, tapi dia scroll tidak ada habisnya tuh. Materi. Nyata tercopy paste semua dia. Kenapa ada tercopy paste ini? Pasti lucu. Beliau ini apa pekerjaannya? Ini Mahasiswa stand up komedian tahu? oh stand up komedian. belum. Sekampungku ternyata Tanete di. Iya. Saya juga orang Tanete. Saya juga orang Bulukumba. Tanete anu gak saya di Kambuno. Oh Kambuno. Kita di mana Ki? Gimana? Hah? Sapu Bonto. Siapa Bonto? Oh, kita kenal ini Pak Ulang. Yang dekat masjid. Yang dekat masjid rumahnya. Ada itu yang di burung. Itu yang paculnya ada bengkok ujungnya. Di burung. Nggak ketahui? Ai, Yang suka- bukan orang sama Bonto ini. Yang suka pakai daster istrinya kalau Iya, nggak suaminya. nggak ketahui. Ai, bukan orang sama Bonto, bukan. Meragukan sih. Kamu ini cabul kamu. Tidak, saya pakai daster, dia bilang ada tela di dadanya. Kamu ini serem. Cuma di Tanete itu kenapa kalau dipanggil kayak jadi Ihang di sana, Ihang Darmahang. Iya karena nggak bisa bilang we ya di Oh, dia sana. saya bilang di sana nih. Nggak bisa dia. Kenapa itu kira-kira? Katanya kita tahu sejarahnya. Oh, oke. Iya. Iya, Beban lagi. Iya, karena dia katanya mengaku sebagai pakar sejarah Bulukumba, teman-teman. Oke, jadi begini dia Iya. sebenarnya itu. Dahulu kala, langsung nih, Iya. bicara sejarah, oke. Dahulu kala, mari kita sambut Idil. Idil. Ayo Idil. Shit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih Dede. Penasaran kok. Sabar, panas, terlalu banyak ledakan tawa. Tipis-tipis, begitu saja. Begitu mainnya itu. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Idil dan nama panjangku itu Beridil dan Beradab.
agak-agak terlalu support. Santai saja. Lucu itu tidak dicari, datang sendiri. Oh tidak. Kita main sapa-sapa dulu. Siapa nama tak? Siapa? Asran. Salah satunya di sini ada. Kenapa? Kuat aja Ki. Bagi dong. Enggak. Tembak. Ini teman semua. Bunyi gitu. Oh tadi teman. Kukira teman tak memang. Enggak ada aja kan? Siapa tahu tuh. Gak biasa begitu teman-teman. Ada orang terlalu banyak teman ceweknya. Oh, saya itu. Pemain memang. Pemain kita memang kata pemain. Nah, jadi begini teman-teman. Saya pernah suka sama perempuan. Sekarang ya masih suka tapi sama laki-laki. Enggak. Teman-teman. Jokes. Sabar, tahan. Enggak. Saya pernah suka sama seseorang sama cewek. Enggak, sama cewek, serius ini. Sama cewek, cuman lama sekali kupendam. Karena saya itu insecure Kak. Cewek yang ku suka ini merasa tidak setara Kak dengan dia. Dari segi ekonomi dia lebih. Dari segi muka dia juga lebih. Nah, dari segi pengetahuan saya baru lebih. Lebih tolol. Saya enggak tahu. Setiap suka sama perempuan, pasti dia itu lebih dari saya. Ada orang yang suka Kak, tapi saya tidak kusuka Ki. Ada yang kusuka Ki, tapi dia tidak suka Kak. Dan cuman waktu itu, karena saya laki-laki gentle, saya ajak orang yang saya suka ke bioskop. Saya ajak ke bioskop, saya chat lah. Dek, besok sibuk kah? Bilang tidak Kak, palingan kuliah aja. Bilangin, terus saya bilang bagaimana kalau misal bioskop di besok? Bilang, iya boleh jika apa mau kita nonton? Ada film lagi tayang di bioskop ini. Judulnya itu agak pantiku menyala lain. Agak kurang itu. Oke, next lah. Nah, dia bilang oke. Nah besoknya saya chat lah lagi, bilang di mana Kiku jemput. Nah terus di Sherlock itu saya ke lokasi lah. Cukup, saya jatuh ke lokasi. Naik motor. Apa? Saya ke lokasi motor. Nah virus. Apa? Kurang ajarnya. Kenapa? Kurang ajarnya ternyata dia ngajak temannya. Artinya. Jadi kenapa? Double lah pengeluaran toh. Saya hitung ini uang makan segini, parkir ya seginilah, tiket segini. Terus dia ajak temannya, terus dia boncengan sama temannya, saya naik motor sendiri. Padahal motorku sudah kucuci bersih sekali. Sadarnya itu licinnya Pak. Kok bilang enak. Ren sedikit, enak ini. Tipis tuh. Nah, dan singkat cerita kami ke bioskop lah. Terus di bioskop sebagai laki-laki gentle saya duluan bilang, Kak, kasih tiket 3. Terus anjingnya ini kasir, dia bilang masa tiket kita pesankan, nggak mau kita pesan minum kering itu tenggorokannya cewek tak, dalam hatiku, kasir anjing, pas lagi uangku bawa, cuman terus tapi karena saya merasa gentle toh, jadi saya keluarkan semua uang yang kubawa. Saya keluarkanlah semua uang yang kubawa toh. Bilang Kak, bilang boleh. Ada apa yang ada di situ Kak? Bilang ada promo Kak. Beli minuman, dapat popcorn. Bilang oke, itu misalnya Kak. Promo toh Kak, promo. Dalam pikiranku, promo kan lebih murah toh. Iya.
Terus dia bilang jadi totalnya kan 450. Oh bodoh. Sewa kosku 1 bulan. Bilang ini kayaknya bulan depan ini tidur di kolong jembatan dulu. Udah apa aja. Nah teman-teman, karena saya merasa tidak mau Kak merasa jatuh di depannya cewek. Namanya laki-laki harga diri Pak. Jadi harus kerahkan semua apa yang kita punya. Itulah yang dinamakan perjuangan. Nah tapi pada saat bilang, woi berapa 450? Dalam hati, andai kang bilang tadi SD tak mau 3. Tapi masalahnya tidak ada dijual SD di bioskop, nggak tahu dia ada atau tidak karena nggak tanya juga. Ada itu. Dan tapi begitulah yang namanya perjuangan, yang namanya laki-laki harus memang kasih keluarkan siapkan modal begitu, karena apa-apa sekarang mahal, karena yang murah itu hak suaranya pemilih. Dengan uang 100.000 bisa menentukan jalannya pemerintahan 5 tahun. Saya akhir, terima kasih. Bincang dulu ide. Tepuk tangan lo buat ide. Baru satu dia buka bajunya sudah pecah begitu tuh. Kalau baju dalamnya nak buka Coba. coba dong. Lagi saya napak terus sekali itu. Jangan aman. Ide ini sudah selesai kuliah? Belum, masih kuliah ya. Semester 4 masih baru. Saya rasa kalau di sana nggak lucu Ki. aman. Ya. Nanti kembali nih ke Bulukumba toh. Berapa lama di Bulukumba ini? Sampai bulan 1. Masih ada kelanjutannya itu cerita sama ini ceweknya saya? Masih ada. Oh ya. Sambung lagi besok. Ada sini apa? Live musik. Toh? Iya. Stand up live musik. Iya. Bisa kita bikin lagu di situ. Oke, terima kasih buat Edil. Silakan kembali ke ruangan. Salam kurate deh di daerah. Begitu kan Mas. Bagaimana Pak? Saya nggak tahu Kak bahasa daerah. Soalnya aku soalnya bukan dari daerah sini sih. Loga-loganya pasti dari Papua. Aku aslinya sebenarnya dari ini sih Mas, dari Semenanjung Melaka. dari Bandung Mas. Oh, dari Bandung. Iya. Itu ada temannya orang Bandung. Mana orang Bandung? Ada? Siapa orang Bandung? Orang Bandung teh? Desi. Kumaha? Daman? Saya alhamdulillah ya. Bang Estu. Di mana tinggal di Bandung? Di mana di Bandung teh? Di mana tinggal di Bandung? Ciamis. Oh, masya Allah. Ciamis. Wangi ya di sana teh ya. Amin. Kalau saya di Cijuman. Iya. Saya Cisabdo. Lagi kan di Ciapang. Iya. Kang Asep juga orang Sunda kan? Orang Sunda. Toke di mana ya? Apa itu maksudnya? Kenapa tadi? Beliau ini keturunan ini Sunda Uni Soviet. Namanya Acep Gorbachev. Mohon maaf. Oke, lanjut saja ya Ya. karena tadi aduh. Soalnya dari relate kan ya, Gorbachev. Betul, udah dapat Ki. Saya coba lagi nih. Oke, satu Jangan lagi, panjang lanjut nih. Oke, kita lanjut saya ke komika berikutnya teman-teman. Dia ini adalah seorang karyawan dari Denik Iya. KVN Studio. Iya. Dan sudah 3 kali juga tampil di open mic malam di tiap malam Jumat malam. Dan di 2 malam sebelumnya dia mengkritik keras bosnya. Apakah malam ini dia akan kembali mengkritik keras bosnya? Bahkan dia bilang bosnya apa bosnya? Sampai dibuatkan status di WA. Iya. Ya, tapi dia hide ki bosnya. Dia tidak baca bosnya. Saya baca ini. Saya juga baca. Baca gitu? Iya. Ah. Yang waktu kita apa dia bilang? Jangan lele. Kan sekali. Nanti kodong ke dapurnya orang. Punya Rizal. Iya, dapurnya Rizal. Kalau saya tuh yang baca persisnya. Biru Pak Ko. Oh, Begitu. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Itu artinya kayak mantap bosku. Ya, oke, kita sambut saja. Keras. Wes lah. Abos deh. Kamas-mase. Oke. Nyantai bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini Jumat malam identik dengan hal-hal mistis. Ada yang tahu para Kang?
Tidak kenal enggak? Kampung. Astagfirullah. Oh, natawa na. Oke. Paragang itu adalah salah satu setan endemik Indonesia yang tidak ada di India atau di Israel. No, nada. Paragang ini dimanifestasikan dengan bentuk kucing. Kucing hitam. Cini ini ya. Suku saya tidak ada kak hewan-hewan lain yang sesuai dengan karakter paragang ini. Kenapa ndak buah kek? Ya, yang saya khawatirkan ketika paragang ini berubah menjadi kucing, tiba-tiba ada kucing birahi yang minta kawin. Mulai bahasanya ya. Dia mau menolak. Kalau sudah bertatapan mata, mau diteruskan kawin, otomatis paragang ini beranak kucing. Ketawa Pak Iwan. Ya, disclaimer dulu teman-teman. Menurut sandro-sandro yang ada di kampung itu, sebagian besar paragang itu terjadi di kaum perempuan. Apa aja alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaum perempuan. Ya. Dia bisa dirasakan tanda-tandanya itu ketika ada bau-bau comberan atau got rumah yang berbau. Pesanku untuk kakak-kakak yang nabawa cewek-ceweknya, minta tolong diperiksa coba baunya perempuan tak. Kalau masih bau parfum itu fix itu parakan doi. Saya Akram, terima kasih. Jangan dulu turun. Dana jangan mau pesan. Tepuk tangan dulu buat Akram. Bagus sekali materinya, bagus sekali. Saya baru tahu itu loh, paragang itu kucing. Saya kira itu paragang itu kacung. Oke, saya mau klarifikasi untuk paragang yang di luar sana. Saya minta maaf, saya bercanda. Jangan buka kadung. Nggak boleh begitu, nggak boleh ditarik. Kalian Tersinggung punya paragang. Ini salah satu karakter komika yang menurut saya punya bakat ini. Iya. Menarik sekali. Betul. Iya kayaknya deh. Dia persona dukun. Absurd bro. Absurd. Tapi bagus sekali pematan. Tapi kamu agama apa? Islam tahu. Catat saya dong. Siapa tahu? Oke, langsung kita turun saja nih karena masih banyak komik yang maju. Ini dulu. Oke, silakan turun Akram, terima kasih. Kelas. Mulai dulu karena mulai dan saya lagi. Oke. Maksudnya enggak lucu, Bapak sudah. Selanjutnya kita akan tampilkan inilah person. Iya, tadi ini Pak Mail ini Pak aku dong. Pak Iwan ini tadi mau game-games dan pasti dikasih lucu. Cuma kamu lah minta tampilkan dulu. Berarti kami mengorbankan ini hal yang akan terjadi tadi itu lucu sekali demi Bapak tampil. Harus dibayar ya. Jangan kecewakan penonton ya Pak. Kelas. Oke? Oke. Yang di sini siap-siap natep pingkam. Ini Desi memang ini. Beli kayak kopi coba itu. Siap, itu Desi. Ini perwakilan kantor bupati ya? Iya. Oke. Kakak Rama. Baik, kita langsung saja. Dia adalah seorang suami polwan dan dia sangat bangga menjadi suami polwan. Meskipun dia diragukan, katanya dibaca-bacai polwannya. Apakah betul seperti itu? Kita sambut saja. Ini. Naik. Wah, ini sih. Ini bahasa Indonesia. Oh, yang lucu yang ini, yang bahasa Inggris yang ini.
Sumpah dia mau cepat-cepat ya. Mau ya anu. Mau ketawa anu. Nyantai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mula. Selamat datang untuk teman-temanku. Ada Alim Cek, selebgram. Ya. Oke, kembali ke saya. Perkenalkan, nama saya Mula. Saya ini tidak suka polisi, teman-teman. Saya tidak suka polisi. Sukanya polisi wanita. Makanya istriku poluan. Karena kalau polisi saja saya tidak serasi. Tidak serasi pakai rok. Apalagi just being stand up. Puas makin pewa. Saya itu poluan. Jadi suami poluan itu ada enak dan tidak enaknya. Ya, apa itu enaknya? Enaknya itu kita punya backingan. Ada backingan. Jadi semisal kalau saya ditilang, saya telepon istri. Sayang, ditilang aku. Jemput kak dulu. Jadi jemput ke istri. Aku lupain. Jadi saya ditilang sama Pak Polisi. Jadi saya ditilang sama Pak Polisi, dibonceng pulang sama kan sos. Ini panggilannya ini. Jangan dulu ketawa. Tackling ini. Ya. Kalau tidak enaknya itu teman-teman, setiap hari itu kita dapat teguran dari oknum penegak hukum. Itu oknum di rumahku suka sekali marah-marah. Oknum. Kadang sepele semisal Oknum. baru kan selesai mandi, Iya. itu handuk yang sudah kupakai harus langsung kujemur. Kapan ku simpan di kasur, saya yang dijemur teman-teman. Baru tidak pakai handuk. Jangan dibayangkan memegang tubuhku itu menjijikan. Tidak enaknya lagi itu, apa-apa itu harus disiplin waktu. Misal saja saya keluar rumah, saya harus pulang itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lewat 5 menit saja saya tidak ada di rumah, statusku berubah jadi DPO teman-teman. Daftar pencarian orang. Dicari saya, diseret saya pulang teman-teman. Jangan bergaul sama saya. Sampai Kiseng lagi di rumah, diinterogasi sama Kiseng. Serasa itu saya di BAP teman-teman. Kayak di BAP kayak begitu. Kapan waktu jawabanku tidak sinkron dengan jawaban sebelumnya, jadi kak tersangka. Ditahan saya teman-teman di WC. WC-nya lagi tetanggaku. Tetanggaku poluan juga. Tidak pakai handuk. Tidak pakai handuk. Tetap pakai handuk. Tadi. Jadi dibuka handuknya. Nyenyeng. Ketawa Pak Iwan. Saya mau sekali seperti suami yang lain. Kalau dimarahi sama istrinya bisa melawan. Kalau saya tidak bisa. Makanya di sini marah-marah. Jangan melawan, marah dalam hati saja sudah banting sama istri. Kurang sadis apa lagi? Dan ini kayaknya lewat 5 menit, jadi saya harus akhiri karena takutnya saya diseret pulang. Saya mulai, terima kasih. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas sekali Pak Sul tadi waktu lupa materinya. Tidak ada. Pas dan nyenjeng. Nabayar kami. Nyenjeng. Kenapa Pak emosi apa ya? Tapi paling bangga itu tadi nyenjengnya itu. Iya, lucu gitu. Ketawa Pak Iwan. Emosinya memang. Bayar memang sebentar. Memang berdua ini sahabat yang tidak akur teman-teman. Rekam teman-teman.
dipantau sama istrinya. Dia kasih keluar saya itu alat rekam. Tadinya mau kirim ke Suci. Iya. Tapi gara-gara itu saya nggak jadi. Heckler. Jadi dikirim kemana? Kirim istriku saja. Iya. Lucu. Oke, silakan kembali pemula. Ada yang cerita di depan jemput kita, Be. Baru kita ndak ditawa. Saya kasih sebentar lagi Bu, Tabe. Lagi kita kasih waktu lagi setengah jam lagi. Salam sama Pak Kapolres. Kita terus lanjut. Iya, makasih nah. Iya. Oke. Oh iya, masih ada kembali lagi. Nyenyeng sudah. Kakak Sahal. Oke. Tapi rahasiakan kita dulu. Oh iya, rahasia dulu kita Oke. dulu. Oke. Jadi kita akan Iya, lihat dulu lah supaya orang penasaran bahwa siapa yang akan tampil setelahnya. Ya, lihat dulu. lupa, Kak. Kalau Pak Iwan bilang ayah di mana Ki? Bilang ke semua aselole, oke? Ya, nggak nyambung. Enggak apa-apa, yang penting Pak Iwan bilang saya ayah di mana Ki? Mau jadi hari. Enggak apa-apa, Ji. Oke? Oke, bisa dibantu? Bisa. Kakak Alim tuh di belakang. Halo Kakak. Sudah di list 2 nama di sini tampil sudah. Pak Lumpi. Minggu depan tawa. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Alim. Buat Minggu depan bila tampil. Oke, kita sambut langsung Sahal. Nyenyeng. Ya, siap. Langsung kita bantai Pak Sahal. Kalau ketahuan Pak Iwan itu indikator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Denny Cafe dan Studio. Tepuk tangannya mana? Hormat saya setinggi-tingginya buat stand up Indo Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Sahal. Aktivitas sehari-hari saya itu sebagai kurir di Malaysia anak kurir jago dong. Banyak bilang kurir itu pekerjaan gampang. Pelang-pelang kok. Itu minta pekerjaan kurir paling memacu adrenalin. Selalu saya marah-marah karena pekerjaan kurir. Kemarin ada yang pesan, nah bilang Sahal, bisa kau bawakan ayamku 1 ekor jika ke Kajang. Malaysia anak, iya. Kalau 1 ekor ji, jadi ke sana matau sampai di sana bilang mana itu ayam? Dia menunjuk binatang 4 kakinya berjenggot dan bertanduk. Itu bukan ayam tetapi kambing. Lucu tau. Luwek, sejak kapan ini kambing berubah nama menjadi ayam? Takutnya nanti pesangko ikan, nah jerapah aku bawakan aku kayak begitu. Jadi bilang, bisa aja aku bawakan? Bilang, mari Pak, kuikat midi, ini kambing, kurang Malaysia. Tapi Nabi bilang sama saya, itu kambing Sahal kalau diikat, suaranya luar biasa. Bilang, baik, aku tahu Ji. Kalau kambing itu suaranya, kurang Malaysia anak tidak diikat saja, nah, mbe, apalagi itu ada jauh-jauh anak tuh, mbe. Beda lagi sama kambing yang terikat. Lain lagi itu suaranya, lari-lari masuk ke dalam. Pada tahu. Astagfirullah. Iya, dia bilang begitu tuh, jadi kualam itu, kubonceng itu di perjalanan itu baru 15 menit. Baru Malaysia anak-anak kemana pomi. Dia bilang, Sahal, sampai mau kok, anak-anak baru 15 menit. Nah ke Kajang ini bukan Anglin Dharma. Pelang-pelang kok. Dia bilang, kenapa tuh kambing Sahal? Menelpon ini, kenapa tuh kambing berisik? Iya berisik kodong, berisik. Bilang apa dia bilang? Tidak ada tuh kambing. Kodong istilahnya tuh itu kambing suaranya be. Tidak ada tuh kambing bilang, tolong, ada mak. Tidak ada. Mau tenang. Sampai di lampu merah, luar biasa. Kalau di lampu merah itu tuh, Malaysia anak ini kambing semakin beringas. Bersatu suaranya mbe. Astagfirullah, ada yang samperin naik motor bilang, ada itu Saldi, hewan anu itu dah hewan ini dibilang musang. Saya Sahal, terima kasih. Lagi.
Bukan. Masih ini. Tadi papa bilang mana? Jangan. Tepuk tangan dulu buat Sahal, teman. Sing dulu. Ya, luar biasa. Ini Sahal memang ahli suara-suara binatang, teman-teman. Tadi tuh kambing begitu. Suara nyanyian coba, suara nyanyian. Kuda bisa juga beliau. Paling mirip kalau suara kuda bagaimana? Nanti nak bilang orang itu lagi keturunan kambing kapan saja. Kuda. Kalau kuda melahirkan. Oke, tepuk tangan buat Sal. Terima kasih buat Sal, teman. Baik, semakin larut semakin lucu. Dan saat sekarang ini kita sudah pada teman-teman, kita langsung saja ke komika berikutnya. Dia adalah komika dengan persona ketua stand up Indo Bulukumba, teman-teman. Ketua stand up Indo Bulukumba. Ya namanya ketua juga itu kan kelebihannya adalah sambutan, ya. Jadi biasanya kalau acara itu kan sambutan di awal ya, ini di tengah-tengah teman-teman. Ya kita langsung sambut saja. Komika berikutnya, Reski. Tepuk tangan buat Reski. Yang mana yang lucu? Yang mic yang lucu. Pakai mic. Wah, lucu ini. Pakai itu aja. Saya tadi Pak Iwan ini juga licik. Dia menempatkan saya setelah Kakak Sahal kan. Apa yang diharap sama saya? Sudah pecah sekali nih. Tapi tidak apa-apa ya, betul. Saya tidak akan melucu, saya akan pidato. Oke? Tepuk tangan dulu untuk Kakak Sahal. Ya, temanya pernikahan ya teman-teman, karena kita lagi di sini. Jadi saya akan bahas pernikahan. Karena saya belum menikah, berarti saya tidak punya materi tentang pernikahan. Iya. Oke, itu deh. Tidak lah. Ini Bu Desi memang. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Reski. Bukan. Reski Febrian. Aduh. Reski Ismail. Ya, saya Reski dan umur saya sudah 30-an lebih ya teman-teman. Saya sudah terlalu jompo kayaknya ini ya, gampang sekali merasa sakit. Tidak apa-apa teman-teman. Di sini saya cuma mau curhat. Jadi jangan kita berharap lucu karena mau curhat ini. Tidak apa-apa Ji? Tidak boleh pulang apa deh? Desi, boleh atau tidak pulang ini? Bisa, boleh. Dasar angko penonton, serius? Boleh? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Kakak Desi. Terima kasih anak Kakak Desi. Pidato. Iya. Oke. Jadi saya mau cerita. Saya ini teman-teman baru saja putus. Jujur kayak ini sumpah Kak, demi Allah. Terima kasih nak. Iya. Itu mau closing itu. Ideal mana ideal? Begitu ideal. Iya. Saya mau cerita terus terang ini teman. Tolong support dulu. Saya ini betul-betul galau Kak. Buktinya saya sholat. Sudah 3 hari saya sholat teman-teman. Terus terang saya galau sekali. Dan galau di usia 30 itu aduh berat sekali. Saya tidak maksud kayaknya galau itu diciptakan hanya untuk anak-anak sampai usia 25 kapan ya? Usia 30 itu galau. Saya pernah lihat Gensi galau pergi di kolam labu di Batu-Batu. Di bat-bat istilahnya bat-bat. Di kolam labu duduk-duduk lihat senja, healing. Iya, ada saya ikut itu. Saya bilang kayaknya saya galau butuh juga healing dia lihat senja. Saya ke sana teman-teman. Ke Batu-Batu lah. Saya duduk di Batu-Batu karena saya sedih. Duduk di situ, saya putar lagu galau ya. Lagunya Gas Satu Naik. Kenapa lagu galau itu tuh? Iya. Ada yang tahu lagunya Gas Satu Naik? Tidak. We will not go down. Semua. Ayo. Dasar anak muda. Dasar orang tua. Saya putar lagu galau. Saya duduk di Batu-Batu.
belum selesai lagunya teman, sakit sekali pinggangku. Jing, saya bilang, be susahnya megalo ini kasihan. Baru kak, belum senja belum baru pak duduk, baru saya putar Spotify, masih ada iklannya, masih iklan yang terputar. Sakit pinggangku. Tapi saya tetap mau berusaha, mau galau, pokoknya mau lihat senja. Berdiri kak dulu, kasih lurus-lurus badan, stretching tuh. Ada yang tahu stretching? Kasih lurus-lurus. Ya. Salah, oke 1, 2, 3 Pak. Begitu harusnya. Oke, kita lagi. Begitu harusnya. Oke, kita lagi. Kasih lurus tanganku. Oke lah, kalau tidak ada yang mau bantu. Saya tahu ini kualitas. Sudah minta mama deh sama. Saya lanjut ya. Tuh, galau kak. Saya tidak bisa galau kayak anak Gen Z. Iya. Yang bisa lihat begitu enggak. Iya. Saya ke sana justru lebih banyak ya stretching. Saya bilang, Iya. kenapa aku kerja ini? Iya. Kenapa saya ini mau galau? Iya. Tapi jadi sehat. Iya. Susah. Iya. Ada yang umur 30 di sini, tepuk tangan. Kau 30 jangko yang 30 saja tuh. Yang umur 30 tepuk tangan. Dasar anak muda. Saya galau. Terus saya cek kira-kira kalau galau itu harus apa, teman-teman. Saya lihat Gensi, oh galau karena dia mental illness apa namanya? Ada istilah-istilah begitu. Mental health ya. Iya. Ada Metallica. Nyenyeng. mental health. Saya mental health teman-teman, saya depresi. Saya ke psikolog. Iya. Saya ke psikolog. Psikolog. Saya ke psikolog. Saya masuk ke psikolognya. Apa namanya panggilannya kalau psikolog? Ya. Psi ya? Lok. Psikologis. Psikopat. Dahlan. Saya bilang, atau saya panggil kakak saja ya, kak. Ini psikolognya, psikolog. Depresi kak, baru-baru kak putus ini dan tidak bisa kak terima, sakit sekali hatiku, sampai saya sholat. Bisa itu. Karena saya jarang sholat ya. Tapi tidak apa-apa ya. Dan barusan kak dapat masalahnya kayaknya harus pak sholat deh, baru lega. Dan memang melegakan Desi. Sholat itu melegakan. Iya. Sholat Desi. Saya kasih tahu Ji. Lega rasanya itu sholat ya, saya sholat subuh. Oke, kayak lanjut dulu ya. Iya. Boleh lanjut? Boleh. Kalau enggak boleh itu rumah ini. Jadi, oke lanjut. Lagi. Jangan segitu kan capek kak. Terus saya ke psikolog, saya cerita depresi kak. Sakit sekali hatiku baru diputuskan. Apa yang harus saya lakukan? Blok. Terus dia bilang bloknya tuh. Kita lupakan itu semua yang pernah kita lalui sama-sama. Jangan ingat Ki. Lakukan Ki hal-hal baru dalam hidup tak yang membuat kita lupa dan tidak ingat lagi sama dia. Cewek. Tunggu dulu, saya kasih jadi status. Saya tulis punya pendengar. Kita cari materinya. Enggak lah, bisa saya hafal. Itu. Jadi dia bilang begitu. Oh, terus saya bilang, oh iya. Dia bilang lakukan ke hal-hal baru. Jangan ingat-ingat ke lagi dia. Oke, saya bilang oke. Tapi masalahnya teman-teman, mantanku itu anak psikologi. Ada yang kenal mantanku? Tidak ada. Iya. Tidak usah disebut ya. Sumpah demi Allah, mantanku itu psikolog. Bantu mulai. Untuk ketawa dulu. Ya, tasnya enggak. Belum. Oh, belum pegang. Ya, pirang. Ada telalatnya. Iya, di dada. Lalat lagi. Terus terang. Saya bilangin begitu, locknya, bilang lock, tak bisa. Setiap saya kesini saya ingat ke mantanku, apalagi kita sama-sama kita pakai kacamata Ki juga. Tidak bisa kak. Justru saya kesini
membuat saya makin sakit. Sama sekali mata tak sama, kacamata tak sama, dan sama-sama kita juga suka menyalahkan. Buat mantanku, aku syukur kami kirimkan nanti. Buat mantanku, Nur kami tegus. Buat mantanku kamu baik. Menyesal kak putus sama kita. Sebenarnya masih mau sekali. Oke, lanjut ya. Kirim itu saja, kirim. Dan saya ikutilah kata-katanya. Saya bilang dia harus bilang gini, mungkin pergi mikir dulu rilekskan pikiran. Nah, oke, saya pergi ke pijak refleksi untuk merilekskan toh. Nggak usah dibahas pada itu karena ada bilang plus. Bagi link. Itu pijak refleksi plus. Gini, di PJP begini. Itu kan kali-kali. Oh ya begitu. Pijak plus. Jangan pada bahas itu. Oke, skip yang materi itu nah, yang itu saya skip karena saya ikuti. Saya lakukan hobiku mancing. Saya cobalah, bukan hobiku ya. Saya coba mancing. Saya beli alat pancing. Saya pergi mancing, sudah apel saya pergi mancing. Saya niatku mancing toh untuk meringankan kepala. Tapi saya baru 2 kali lempar umpan masuk angin, Pak. Saya bilang, pakai dikasih sebenarnya mau kak ringankan ke kepalaku. Kenapa nak masuk angin, Kak? Tambah berat juga rasa kepalaku. Karena saya tidak botak, jadi berat. Bukan kompor, provokator. Kamu yang membuat negara ini susah. Pak Iwan kami lagi. Jangan ke sana. Ya, saya tidak bisa kak. Terus saya lihat-lihat lagi, kalau Gen Z galau itu bagaimana kak? Oh ternyata dia ke kafe, pesan kopi-kopi yang lucu-lucu namanya, butterscotch, cappuccino latte, celebrity, pokoknya lucu-lucu lah. Terus dia foto, dia kasih jadi story, terus dia kasih tulisan kecil itu di sudut-sudut pinya, trying to find myself. Bukan saya nah yang Gen Z bilang, Gen Z begitu. Terus banyak yang love, banyak yang komen. Saya juga begitu. Saya juga pergi beli kopi kampung. Ada yang tahu kopi kampung? Nah, ada. Kopi kampung itu teman-teman, kalau kita pesan itu, apalagi takeaway, pakai botol bekas. Saya beli kopi kampung, terus botolnya itu yang masih ada gelembungnya bagian bawah karena panas kopinya, makepok lah istilah kata. Ada yang tahu makepok itu apa ya? Bahasa Indonesianya makepok. Penyok. Penyok. Iya, penyok. Oke, penyok di sini. Nggak ngerti lagi. Botolnya penyok teman-teman. Karena kalau penyet ayam. Penyok. Saya foto. Saya kasih jadi juga. Saya pasang juga di sosmed. Terus saya kasih caption toh, trying to find myself. Terus ada yang komen, bilang di mana kita beli Pertalite? Anjir, Pertalite. Kenapa kayak coklat Pertalite tak? Dikira bensin botolan. Saya bilang, solar itu kurang ajar. Itu dibilang punchline. Nah, karena saya emosi ceritanya, emosi kan. Masa saya bikin gitu, sudah galau, trying to find myself, terus dikomentari bilang, nah kira Pertalite. Saya jelaskan, saya bilang begitu, bilang kurang ajar ini saya ini. Ada lagi yang komen 1 orang, oh coba ini mantap itu ini. Terus saya baca komennya, nggak kau kolam labu kita memancing, anjing. Sorry. Dok. Yang bahasa halusnya anjing, anjing. Saya bilang galau kak, ini susahnya galau, kasihan masa begini dikomentari lagi begitu. Begini begitu. Itu namanya diksi.
Kenapa ya Pak? Kenapa? Saya lanjut ya. Galau. Orang galau begitu suka-suka. Orang galau. Kenapa? Kenapa gitu? Saya masih panjang ya, saya scroll ini. Sudah. Udah ini. Orang galau, orang galau Pak. Lanjut. Scroll ini masih 3 kali. Lanjut. Ini di catatan 1 masih ada catatan. Lanjut. Itu ramai. Itu geram. Lanjut Rahmat, lanjut. Tidak beda. Cukup. Oke, sekian dari saya Reski. Terima kasih. Pecah telur nih. Dia ternyata Pakai rahmat. ternyata setting, untung dipanggil Pak Rahmat sama Rahmat di sini dia ternyata di setting memang dia luar biasa gimmicknya luar biasa memang disiapkan memang. Dia cerdas sekali, materi cerdas itu nggak ketebak. Saya kira kebetulan Nyi Rahmat datang ke sini. Ternyata di setting memang, dan itu punchline-nya besar sekali. Itu Makasih Rahmat. kebetulan namanya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke komika berikutnya. Siapa kan dia? Anda terakhir. Kita sambut, dia adalah seorang freelancer yang kebanyakan free-nya daripada lancernya, teman-teman. Inilah dia fotografer andal kita dari Visual Bulukumba, Mahen. Pesamin Rama, Reski bayar. Pesamin itu Rama tuh. Perkenalkan, jangan dipanggil Iwan, karena itu nama bapak saya. Ya, bahaya kalau bapak saya datang Kau yang ke minum sini. saya mau pesan. Ya, nanti saya diteriaki, Pak. Aku udah beli sini. Mending pulang mau ke kombut. Ternyata Pak Iwan. Iya, ternyata Pak Iwan kepala kepala cabang Pegadaian. Iya. Pak Iwan kepala cabang Pegadaian. Aduh, berat ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita malam ini yang lucu-lucu semua. Ya, Sudah, Mak. Sudah. itu adalah beban buat yang tampil di akhir-akhir. Jadi dulu saya pernah bertanya sama nenekku, Iya. Grandma, kenapa kalau makan ini harus kita pakai garpu? Iya. Karena kalau tidak pakai garpu dia teriaki Kak, get in the fork. Apa? Fork. Wajar juga orang Bugis bahasa Inggris. Jadi Nak bilang nih nenekku ini, begini Nak, sebenarnya kita itu dari keturunan Western ke barat-baratan. Iya, jadi bilang Western bagaimana nih? Gantarang Bulukumba Barat. Iya, karena kalau di Bulukumba Timur itu Herlang, Bontotiro, Korea Utara, Cina. Begitu kan Reski. Iya. Honestly, kalau bahasa Indonesia sama, jujurly, tunggu, jujurly, Jangan lupa. Nyonte. ya, saya ini freelancer ya teman-teman, salah satunya freelancer fotografer. Jadi fotografer itu sangat susah teman-teman. Ya harus berpenampilan menarik, harus bisa komunikasi, panjat tebing, menyelamatkan bumi, dan sebagainya. Campur semen. Iya teman-teman. Jadi
untuk jadi fotografer yang bagus itu harus kuatkan pondasi tak, harus kokoh, karena kalau tidak nanti jelek hasilnya. Makanya tuh kalau jadi fotografer setelah kuat pondasinya, baru naik batunya sama lantainya. Iya, karena kayak saya kan freelancer, kadang-kadang kadang jadi tukang batu juga. Kalau misalnya nggak ada kerja fotografer. Ya, kemudian selanjutnya semenjak saya jadi fotografer teman-teman, itu saya pernah menjomblo lama sekali. Kodong. Iya, lama sekali kayak menjomblo. Kodong. Karena setiap dekat kak sama perempuan itu, dia selalu tinggalkan kak pas lagi sayang-sayangnya. Bagaimana itu perasaan tak pas lagi sayang-sayang lagi ini pak ditinggal. Jadi setiap dekat kak sama perempuan. Terus ada masa saya tanya kini, sebelum pergi aku lupa pergi, tanya kok apa alasannya ditinggalkan. Jadi ku tanya ki, bilang apa sebenarnya alasan tak bunda tinggalkan? Iya. Jadi dia jawab begini. Terlalu baik. Ini ya, pada saat ini COVID. Iya. Ini main ini. Oh ini mah. Ya. Iya. Dia jawab begini. Iya. Ya, karena kita tuh selalu sepelekan kak. Bapak bisa aja datang di studio tak disepelekan ki. Jadi aku bilang disepelekan bagaimana bunda? Padahal bisa sekali tak ini. Iya. Terus najak ki, kayak selalu kak dipandang sebelah mata. Masuk ke saya fotografer begitu memang kalau mau foto. Iya. Begini cara tak mau foto saudara. Iya. Iya. Kakak kalau begini tari Bali. Ya, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Keluar aslinya teman-teman. Nah, harus berani begitu komik tuh. Jangan dijaga image. Ya, luar biasa. Terutama buat Mahen ya. Kita dulu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Saya kumpul sama Pak Iwan, terima kasih. Nah, baru ditanya dia kasih lihat materinya. Dia sendiri teman-teman. Ketika saya baca sih bilang bagus materi kita. Karena saya bayangkan dia cocok dengan persona seperti itu. Ya? Persona absurd namanya itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar stand up comedy, sebenarnya stand up comedy itu ada. Oke teman-teman, terus sekali tepuk tangan buat Mahen dan selanjutnya kita akan masuk ke komika yang terakhir. Dia adalah, mari kita sambit headliner kita malam ini teman-teman, dan dari 5 kali tampil baru 1 kali KO. Kocak. 4 kali menang angka. Boxing kapan? Dan 1 kali dia angkat bendera merah. Inilah dia. 1 kali dia angkat bendera merah. Inilah dia. Konteks hewan ini kan. Konteks hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi teman-teman, dan saya kurir. Saya sudah 4 tahun teman-teman menjadi kurir. Setahun lagi jadi manajer. Saya profesiku sama dengan kata Sahal teman-teman. Dan saya juga bisa suara hewan. Apa hewan apa? Nyeng. Naga. Putri Duyung. Sudah. Buaya. Halo Dek. Oke teman-teman, biasanya yang tampil terakhir itu adalah apa namanya Pak Iwan? Headliner teman-teman. Biasanya itu adalah penampil yang paling lucu. Iya. Dor. Quick. Dan saya akan tidak patahkan ekspektasi itu teman-teman. Saya akan melucu. Makanya sebelum kita masuk di ledakan tawa, kita pemanasan dulu. Teman-teman bisa ikuti Kak. Iya. Hahaha. Oke. Saya kurir teman-teman. Gara-gara saya kerja kurir, saya tuh jadi tidak pede dekati cewek. Karena penghasilan kurir itu cuma seberapa kasihnya? 10 juta adalah. Di bawah UMR. Intinya rendah lah. Iya.
karena ini masalahnya cewek sekarang itu kebutuhannya itu banyak, sudah banyak mahal-mahal lagi. Saya pernah itu antar orderan skincare, tulisannya itu kirim malam, harganya 300.000 rupiah, tapi kemasannya itu kecil teman-teman, kecil, sekecil biji sarroh. Masalahnya teman-teman, waduh, ngeblend ini dong. Jadi itu kemasannya kecil, kita masukku. Kenapa kemasan yang tidak sesuai dengan harganya kita mau beli? Apakah kalau kita pakai worth it itu? Saya tuh sampai berpikir kayaknya ini kalau dipakai bukan cuma bercahaya, tapi bikin silau. Oke. Apalagi ini. Bisa itu. Apalagi teman pakaian, bos. Pakaian ini juga saya tuh riset, saya cari tahu. Ternyata cewek-cewek itu pakaiannya itu cuma sekali pakai sih. Kalau dia sudah pakai foto itu dia tidak mau lagi pakai. Saya tuh apa ya, maksudku apa alasannya kenapa bisa seperti itu? Dan jadi masalah kan semisal dulu waktu kita pakai. Dan ini teman jajan wes. Cewek-cewek ini jajannya luar biasa teman-teman. Saya tuh ada customer langganannya itu hampir dalam sehari bisa order sampai 5 kali teman-teman. Dan itu kalau dirupiahkan sampai 200.000 rupiah. Saya teman-teman sehari kerja dari pagi sampai malam sekitar 12 jam lah, cuma mendapat berpenghasilan 100.000 rupiah. Dia belanja jajan 200.000 rupiah, berarti kurang 100.000 rupiah teman-teman. Kalau semisal saya menikah sama dia, berarti untuk memenuhi jajannya saya harus kurir selama 24 jam. Saya belum sampai 24 jam teman-teman, saya sudah masuk IGD. Waduh, cerita gitu. Luar biasa supportnya. Sorry. Maaf ya. Apa kata Nabi bilang? Apa kata? Datang. Tapi ketawa tuh. Salah tahu. Jangki begitu nih, lain kali begitu Jangki cerita kalau ada orang tampil, kalau nggak lucu pulang ki saja langsung. Dan ya, namanya juga orang latihan, sabar ya. Belum sih kalau kita tampil di tempat asli. Maksudnya ini palsu? Maksudnya tempat asli lebih banyak orang, toh? Ini sedikit kayaknya orang. Ini lebih banyak ya dari kemarin sih, alhamdulillah. Baik teman-teman, itulah tadi penampilan komedi dari Riswandi. Bisa tepuk tangan dulu. Ya, dulu tanya dulu apa yang tadi mau bahas, tidak dengar ke? Apa tadi mau bahas? Pemerintah. Kali itu Pak, pemerintah terus. Kenapa pemerintah terus dibahas? Pemerintah kita kan sudah bagus. Siapa yang masih mau nonton Kak Sahal tampil satu kali lagi? Sekali lagi. Bisa juga, jangan enggak. Oke, silakan. Kita tinggal dulu di sini, Riswandi. Games ya, games. Oke, kita akan main improv komedi teman-teman. Jadi masih ada satu kegiatan, jadi kita akan main games. Saya butuh satu orang lagi. Desi dari tadi ini. Desi bisa naik Kak. Desi di sini bantu. Sini Min. Bisa Ranta yang Itu ya Raji. Improv komedi. Seru. Dijamin seru. Lucu. Siapa? Itu Rahmat. Rahmat. Siapa yang tadi yang seru? Alim, tahu saya tahu Alim di belakang. Bantu dulu nih. Pak. Engagement dulu Alim. Bantu dulu. Alim. Kang Asep. Ya Alim. Siapa? Alim. Bantu dulu ke Alim. Kak Alim sama Kak pariwisata. Kadui dua sama Kak Alim. Sama-sama dari enggak Ji. Ayo kita main komedi ayo. Ayo Kak Alim, tepuk tangan dulu untuk Kak Alim. Kak Alim dan Kak Dwi. Tepuk tangan untuk Kak Alim dan Kak Dwi. Kalau beliau Alim ini sudah kocak di konten-kontennya. Udah pakai sepatu. Iya. Ada yang sering nonton beliau. Ulang, udah pakai sepatu. Oh iya, baru kelihatan Ada sih konten-kontennya. Saya belajar dulu sama beliau karena saya ini Konten kreator baru. Iya. Newbie. Pemula. Kak Dewi juga konten kreator Juga di pariwisata. Konten berita-berita di apa konten di pariwisata? Apa konten tak? Oke. Kita dulu deh. Kasih menangis, Pak. Dia not funny but cute. Lucu yang cute, not lucu yang funny. Jangan-jangan ini kemarin udah tahu kan dia. Oke, lanjut kita akan main teman-teman improv komedi. Oke. Kita akan main bersama 3 orang, ada kasih aktif dulu aku. Riswandi. Di tag. Siapa? Alim dan Kak Dwi. Oke. Nah, Kak Dwi anak pertama pasti.
Ya, oke. Kita akan main namanya gamesnya adalah penyanyi berkepala tiga. Oke, penyanyi berkepala tiga ini tanpa musik nyanyi nggak apa-apa ya. Jadi kita akan teman-teman ini akan menjadi penyanyi tapi kepalanya ada tiga. Nah, masing-masing hanya boleh menyebutkan satu atau dua kata saja, kemudian nyambung ganti-gantian. Bisa ya? Satu atau dua tahu Satu kata saja, satu kata ya. Contohnya misalnya ya, contoh Pak Rizky. Contohnya misalnya lagunya temanya tentang galau. Oke. Saya ini dua kepala Ji. Saya dulu berarti ya. Ya. Womancing. Bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia saja ya. Orang nggak ngerti kalau bahasa Inggris. Sorry. Bukan bahasa Inggris tadi tuh. Oh iya, bahasa Vietnam. Oke, lanjut. Lumpuhkanlah. Jangan lagu populer, Maksudnya kita bikin lagu sendiri. Oh, berarti cipta lagu sendiri. Lagu sendiri, kita menyanyi lagu sendiri. Kita kasih tema lagu galau, kayak misalnya. Oke. Rindu, Aku rindu adalah kangen, tapi rindu. Oh, kayak gitu-gitu ya. Begitu Bisa ya? Kasih nada. Bisa ya? Kata. Ya, jadi satu kata saja. Ya, Boleh ya? Saya punya kasih begitu. Ya, nanti harus pindah-pindahin mic-nya. Oke. Nah, temanya ini ada karena kita ini sudah tengah malam, teman, lagunya harus lagu-lagu semangat. Boleh ya? Boleh. Lagu semangat. Nanti nanti saya kasih mic-nya, Rizky yang kasih beat-nya. Dia kebetulan bisa juga beatbox. Oke, nggak usah pakai musik, tapi kasih semangat lagunya. Boleh ya? Boleh. Tolong ya Kak Dwi, Kak Alim dan Tapi jangan yel-yel TNI. ya. Itu semangat tapi. Ya, lagu baru ya kita akan menyanyikan. Games penyanyi tiga kepala. Dimulai. Hai. Halo. Memang dia begitu aja. Selamat ulang. Apaan kok? Apa masalah? Coba gitu. Ulangi. Kita ulang ya. Iya, ulangi dulu. Mulai dari Kadwi dulu, Kadwi. Lagu semangat. Iya, liriknya semangat ya. Boleh ya? Kita coba lagi. Mulai dari Kadwi. Ya, kata-kata. Oke. Iya. Tak. Tidak apa-apa. Boleh apa-apa dulu. ya. Tidak apa-apa, jangan mesti lucu ini, bukan jadi melucu ini. Mau kita cipta lagu. Kita bikin lagu ya teman-teman ya. Kita ganti lagunya pakai lagu galau saja, lagu galau. Oke, lagu galau. Lagu galau saja ya. Oke. Jangan tahu di komentar biar jalan saja. Oke, bisa ya. Kita mulai. Oke, games improv komedi. Penyanyi tiga kepala. Mulai. Aku mungkin Hancur. karena aku Dia. Iya. kamu Putus. dia Aku lagi. Oke. Wow. Itu lagu. Kali Jordi dan silakan kembali ke depan. Dengar ini Iwan Fals. Satu orang siapa yang kamu lah. Mula. Ayo. Mula. Naik Zul sama Kak Sahal. kita main ini dah. Pemain ini yang tinggi. Pemain, Ya. ya. Kasul juga pemain. Kasih satu lagu yang bisa kita nyanyikan bareng-bareng lah. Kasih ref. Kasul banyak yang cabul. Kasul banyak yang cabul. Nanti sebentar kita akan Nyanyi sama-sama. nyanyi sama-sama ya. Kasih ref. Oke, kita mulai. Penyanyi tiga kepala mulai. Pohon. Rindu Kamu mengapa di sana kamu bersama kamu tidur. Ternyata susah ya. Dani menulis ini. Susah ya teman-teman. Jangan kirim ke Ramah Dani, akan diambil ini lagu. Dalamnya lagunya. Ulangi lagi dah. Atau kita kasih gini deh, apa namanya? Kasih judul saja ya. Oke. Jadi judulnya itu adalah
tetap lagunya lagu galau, tapi kita kasih judul. Judulnya itu adalah Cintaku Kandas di Tanetea. Oke? Jadi harus ada kata-kata itu, Cintaku Kandas di Tanetea. Boleh ya? Jangan bunyi-bunyian lah, ya. Kasih satu kalimat bagus. Ya. Kayak satu bait. Pokoknya judulnya Cintaku Kandas di Tanetea. Ya. Yang penting ada kata itu sebentar dinyanyikan. Boleh ya? Satu bait ya. Oke. Satu kata. Oke. Kata aja. Satu kata. Kamu cinta. Tanetea. Apa nih? Kampanye? Kandas Di rumah Tanetea di sini aku Ngojek. membawa Kambing. kabur ke Tanetea. kandas. Kenapa nak bunyi-bunyian? Wah, tepuk tangan dulu untuk saya. Tangan dulu untuk 3 orang. Silakan kembali ke tempat. Oke. Aduh. Lah malam ini dapat pikir ke orang. Tadi. Jam 9 malam. Oke teman-teman, itulah tadi improv komedi. Sebenarnya kalau jadi satu lagi itu seru sekali sebenarnya ya. Bisa kita apa kalau nyanyi bareng-bareng itu namanya? Singelong. Singelong ya, singelong. Tapi karena ini sudah malam jadi kita malam long. Iya. Oke, kita lanjut saja ke penutupan. Sebenarnya masih banyak ya acara ini, Ya, tapi masih ada acara. saya lihat mengantuk semua. Dan kita sebenarnya masih ada banyak improv komedi. Nanti kalau teman-teman juga kurang lucu ya kita akan tutupi dengan improv komedi yang seperti itu tadi. Betul. Dan informasi saja untuk teman-teman yang mau gabung di komunitas ini, kan komunitas baru ini. Ayo teman-teman, sama-sama kita besarkan seni komedi di Bulukumba, di komunitas Stand Up Indo Bulukumba. Yang sama-sama kita belajar, bertumbuh, berkembang dan ketawa-tawa. Ya, gitu. Nggak mesti lucu kan, ada saya contohnya, ada Jika Asep tadi. Harus lucu teman-teman ya. Nggak masuk, nggak mesti Ya, malam lucu. karena yang namanya komedi itu kan selera ya. Betul. Selera di Kak Putri di belakang juga, Kak Put. Saya kira mau masuk, Ibu. Saya kira Ibu mau mau masuk komunitas. Minggu depan ya. Buat Mik tahu minggu depan. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat The Nick Cafe, tepuk tangan buat The Nick Cafe and Studio dan Dari Pengadilan Negeri Bulukumba. dari mana nih? Kakak-kakak dari Pengadilan Negeri Bulukumba, terima kasih. Dari Dinas Pariwisata memantau Dinas kegiatan pariwisata ini. mencari potensi-potensi wisata baru di Bulukumba. Iya, di sini. Di sini ada makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk antik. Ya, Itu bisa ini bisa jadi salah satu Situs purba. jalan ya. budaya. Seni ya. Seni. Ya, tapi ini bukan cerita-cerita lucu ya, bukan ya. Bukan cerita-cerita. Di belakang ada influencer Kakak Alim dan teman-teman. Terima kasih. Terus yang baru akad tadi, di sini tadi akad. Ada. Ke sana, bos speaker. Oh, Bos speaker. selamat ya. Selamat. Di sini sekali. Akad. De. Oh. Ulangi. Iya. Iya, begini menghadap begini tadi. Saya lihat di Denik Cafe beliau. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejaknya. Amin. Kami senang sekali. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semua dan untuk para komika silakan Mangga jatuh bisa di mana? kita foto di depan dulu. Ayo komika yang tampil tadi. Bersama dengan mempelai wanita mungkin silakan bisa Sama naik yang tadi keluarga. yang bantu anu tadi tawa juga yang bantu juga tadi main game bisa Kak Dwi silakan sama Kak Alim kita foto juga. bersama dulu. Kak Dwi. Akram, Mula, ayo Ayo sini. teman-teman Sini. komik Sini. Akram. Ayo kasih Mula. hafal. Ayo foto dulu. Selamat datang Pak Bupati. Oh, mohon maaf. Pak Bupati. Terlambat ya. Ayo Kak Dwi, ayo Kak Alim foto. Kami bisa Foto bersama dulu yang sudah bantu ini. Ayo. Sudah bantu pengantinnya tadi bisa juga Yang pengantin. Kamu sing. Kakak Idil. Nggak bisa kamera. Kayak Idil. Sini Kak Dwi. Woi, Ira nih mah. Oh, sini kan ada Kak Dwi sendiri di. Ini deh. Kita wae. Gimana Ki? Iya. Kalau Anda muat bisa dibawa sebagian mungkin ya. Enggak apa-apa. Saya di ini aja. Biasa di ini. Iya, di situ. Mau lantai aja. Ya. Oke, semuanya bilang mangga. Mangga. Apa itu lagu apa itu?
2 lagi 1 2 lagi pakai HP juga kalau karena kita ya bebas satu kali oke yang iPhone Yang mana sih? ya bebas dulu satu kali kak bilang mangga oke 1 2 mangga lagi potret ya apa ini oke mundur saya dulu oke tahan 1 2 3 lagi satu kali 1 2 3 oke lagi satu sebentar kirim Ican dulu kan ini langsung kan 3 2 1 Bergaya sih kau. ini apa ini jadi bergaya 3 2 1 Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Dan ini kan banyak orang pemerintahan ya. Jadi satu ada yang butuh hiburan-hiburan di kantornya, bisa menghubungi manajernya Stand Up Indo Bulukumba. Insya Allah kalau dipanggil kerja ada honornya itu tidak seperti tadi Ji. Ada di pasti dikasih yang worth it lah. Toh, seperti ada yang butuh hiburan selain nyanyi-nyanyi atau karaoke bisa menghubungi Stand Up Indo Bulukumba. Baik, karena saya sudah ditinggal sendiri MC di sini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.